Sahabat Resi yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Suster Maria Bernadette FCH, dalam renungan singkat hari Minggu 11 Desember 2016. Marilah kita mohon rahmat Roh Kudus Allah agar kita dimampukan dan hati kita dikobarkan oleh api cinta kasih-Nya, sehingga rahmat Allah tidak lewat begitu saja, tapi singgah dan selalu ada dalam hati kita. Marilah kita merenungkan dari Injil Matius bab 11 ayat 2 sampai 11. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Minggu Advent ketiga merupakan Minggu Sukacita. Sukacita karena sebentar lagi yang dinantikan datang. Dan dalam liturgi masa Advent, Minggu ketiga ini lilin yang menyala adalah lilin warna merah jambu. Disebut lilin gembala dan melambangkan sukacita Natal yang makin mendekat. Kegembiraan menanti kehadiran yang dicinta. Dari pengalaman saya, ketika saya menantikan seseorang yang istimewa, maka saya menanti dengan pengharapan penuh, dan pengharapan itu mewarnai seluruh hidup saya. Pengharapan itu membuat yang ada dalam hidup saya hanyalah sukacita, gembira, dan maunya hari yang dijanjikan itu segera tiba. Bila perlu, memutar jarum jam agar cepat berputar, atau meminta hari segera malam dan malam segera pagi, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin ada galau sukacita dengan pemikiran, nanti kalau ketemu bagaimana ya? Nanti kalau saat yang dijanjikan tiba, aku akan bagaimana? Apakah akan berlari menyambutnya? Atau apakah aku hanya akan persiapkan tempat yang nyaman? Atau apakah aku akan membuat masakan yang enak? Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu, bagaimana kesiapsediaan kita dalam menyambut Sang Juru Selamat kita? Tentu lebih dari pengalaman saya tadi, bukan? Bukankah terlebih lagi besar sukacita kita dalam menantikan Sang Juru Selamat yang adalah Allah dan manusia? Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Yohanes Pembaptis adalah nabi, seorang utusan yang sadar secara penuh sebagai utusan Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Yesus menjawab pertanyaan Yohanes Pembaptis melalui para murid, dan Yesus memberikan berkat-Nya seperti yang tertulis pada ayat 7. "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Berkat ini juga diperuntukkan bagi kita yang menantikan kedatangan-Nya, kita yang merindukan kedatangan Tuhan, kita yang tidak kecewa, kita yang tidak menolaknya. Jadi, kita adalah orang yang berbahagia.
Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kisah Injil hari ini tentang Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yohanes yang rendah hati dalam melaksanakan tugas perutusannya, seorang nabi yang mewartakan bahwa Tuhan akan datang setelah dia, dan tidak ada tersirat bahwa Yesus adalah saingan baginya. Yesus pun mengakui bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Bahkan Yesus berkata, lebih dari seorang nabi. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama dan kita renungkan bersama, ada beberapa hal yang patut kita ingat. Yang pertama, bahwa suatu penantian itu akan ketemu jawabnya di dalam Kristus, dan kehadiran Kristus itu nyata dari apa yang didengar dan dilihat. Pengalaman perjumpaan dengan Kristus dalam hidup harian kita, itulah kesaksian hidup kita sebagai pengikut Kristus. Dan yang kedua, bila kita mengakui dan menerima serta tidak menolak Kristus, maka Tuhan akan memberikan berkat sukacita, berkat kebahagiaan. Dan yang terakhir, Yohanes Pembaptis memberikan teladan kerendahan hati. Saudara-saudari dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Kita sambut kedatangannya. Dan marilah kita selalu membuka hati akan kedatangan Tuhan melalui setiap peristiwa hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.